Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengawali kajian kita pada saat ini, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah memiliki keyakinan bahwa tidak ada sedetik pun perjalanan hidup kita ini kecuali menggunakan fasilitas kenikmatan dari Allah. Oleh karenanya marilah kita senantiasa mengingat nikmat itu, kemudian kita mensyukurinya, bukan sekedar bersyukur dengan lisan kita, tetapi juga bersyukur yang betul-betul tulus dari hati, dan kemudian kita ucapkan dengan lisan yang kita lanjutkan bil arkan dalam bentuk ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian saat ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya, yakni tentang beberapa hal yang rawan bagi kita ini untuk kita perhatikan betul, terutama terhadap amal-amal yang sudah kita lakukan. Tentu semuanya ini dengan harapan amal kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, episode yang pertama kita bahas tentang sholat dan zakat. Untuk yang kali ini kita akan bicara tentang ibadah puasa dan ibadah haji dan umroh kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah ketika membicarakan puasa ini banyak hal yang beliau sampaikan kepada kita, yang seakan-akan dalam tanda kutip kita ini supaya betul-betul memahami itu, kemudian kita laksanakan dalam agenda-agenda puasa kita, supaya puasa kita ini memiliki nilai ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang sangat terkenal, Rasulullah menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Ini warning ya, ini peringatan dari Rasulullah. Kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min syiyamihi, tetapi dia itu tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu, artinya tidak mendapatkan pahala, ilal ju' wal atas, kecuali dia itu mendapatkan lapar dan dahaga. Kalau kita bicara pada level fikih, mungkin orang ini puasanya sudah dianggap sah secara hukum, tetapi tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ada beberapa hal yang tidak mampu untuk kita hindari. Beberapa hal yang harus kita hindari, yang kalau dalam bahasa fikihnya itu adalah sesuatu yang makruh untuk dilakukan, tetapi tidak membatalkan puasa, tetapi hanya membatalkan nilai puasa. Contohnya adalah kebiasaan kita nun sewu yang sering rasan-rasan di siang hari bulan Ramadan, kemudian kita melakukan agenda-agenda yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Misalnya di siang hari bulan Ramadan kita menipu, kita berbohong kepada orang lain. Memang ini tidak membatalkan puasa secara
fikhiyah, tetapi ini akan bisa menghilangkan pahala puasa itu. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah karena ini persoalan yang sangat rawan dan sesuatu yang terbiasa dilakukan oleh orang. Sama ketika misalnya nun sewu, Al-Quran lebih menekankan terhadap orang yang sedekah supaya tidak membatalkan pahala sedekahnya itu bil manni wal adha. Ini artinya peringatan Allah ini sesungguhnya sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan oleh manusia. Allah menyampaikan seperti itu supaya nilai dari sedekah seseorang itu akan tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dibatalkan melalui kegiatan-kegiatan yang disebutkan oleh Allah. Begitulah puasa. Puasa ini juga sesuatu yang sangat rawan di dalamnya, yakni ketika kita ini tidak mencoba untuk menghilangkan hal-hal yang sebetulnya sifatnya itu makruh tetapi bisa membatalkan pahalanya puasa. Dan ini sekali lagi disampaikan oleh Rasulullah karena titik rawannya itu di sini. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi itu Allah menyampaikan as-shaumu li wa ana ajzibih. Puasa itu untuk aku, katanya Allah, wa ana ajzibih, dan saya yang akan membalas puasa itu. Ini artinya apa? Sangat rahasia. Ada sesuatu yang sangat rahasia yang harus diketahui oleh siapapun yang menjalankan puasa, yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada kita supaya kita lebih berhati-hati begitu. Sekali lagi, arah berpikir kita ini adalah sesungguhnya kaitannya itu dengan bagaimana ibadah kita ini diterima oleh Allah. Jadi kaitannya di sini. Sebab ketika kita ini hanya berkutat kepada sah tidaknya ibadah kita, maka ada kemungkinan ibadah kita itu sah tapi tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah karena ada beberapa hal yang merusak ibadah yang kita lakukan. Ini yang perlu dijaga, yang perlu diperhatikan oleh setiap yang melakukan ibadah. Kalau secara umum sama, artinya niat menjadi sesuatu acuan utama. Tetapi ada titik khusus di dalam ibadah-ibadah tertentu itu yang harus diperhatikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulullah bahwa Allah sendiri yang akan membalas orang yang berpuasa, ini artinya puasa itu memang sangat rahasia begitu. Dan Allah tidak menyebutkan tentang titik rawannya seperti orang yang sedekah, tidak. Jadi kalau orang yang sedekah itu titik rawannya pada pamernya itu, Tetapi kalau puasa itu titik rawannya itu bukan pada pamernya, karena kita jarang menemukan orang yang pamer puasa, itu jarang. Bahkan tidak ada orang yang pamer puasa, itu tidak ada. Tapi kalau pamer sedekah ada, kan begitu. Nah, karena orang yang berpuasa itu sangat rahasia dan tidak mungkin dipamerkan kepada orang lain, justru kadang-kadang orang ini sembrono ketika ada kewajiban puasa dibebankan kepada mereka. Itu sembrono dalam arti dia itu puasanya itu syukur poso begitu, syukur poso. Bahkan kadang-kadang orang ini bisa menipu orang lain. Dia sebenarnya tidak puasa tetapi mengaku puasa di hadapan orang lain. Ini sering terjadi seperti ini. Maka titik rawannya puasa ini terletak pada hal-hal yang sifatnya itu sebetulnya larangan agama,
tetapi tidak membatalkan puasa, hanya sifatnya itu makruh saja, sehingga kadang-kadang orang ini menganggap enteng terhadap sesuatu yang kaitannya dengan puasa ini hanya makruh. Adalah menganggap makruh orang batal nih puasa, tapi justru pada titik inilah terjadi kerawanan di mana dengan kita itu ngenteng nih sesuatu yang makruh dilakukan di siang hari bulan Ramadan, maka justru itu akan menghilangkan pahala kita ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini monggo kita renungkan. Kemudian yang berikutnya, sama seperti sholat, puasa ini juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika yang bersangkutan ini puasa, tetapi juga akan dinilai dari apa yang dilakukan orang itu setelah menjalankan puasa. Makanya nun sewu, ini di akhir bulan Ramadan ketika kita ini mengakhiri agenda puasa di bulan Ramadan, ada satu kewajiban yang dibebankan kepada kita yang namanya zakatul fitri, zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini jangan kita lihat dari ukuran berapa yang harus kita keluarkan, tapi zakat fitrah ini sebuah simbol di mana setelah kita ini berpuasa, setelah kita ini berta'abbud ilallah, maka kita ini harus memiliki kepedulian sosial. Titiknya di sini. Jadi titiknya pada kepedulian sosial ini, di mana zakat fitrah itu sesungguhnya dialokasikan untuk membantu para fakir miskin itu supaya dia itu bisa ikut bergembira dengan selesainya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi jangan kita berpikir selesai Ramadan kemudian tugas kita ini selesai, tidak, tapi akan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diajarkannya satu syariat, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Itu diharapkan nanti pasca kita ini melakukan puasa di bulan Ramadan, kita ini memiliki kepedulian sosial kepada orang lain, terutama terhadap fakir miskin, al-mustad'afin, atau orang-orang yang lemah yang berada di sekitar kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang haji. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang harus kita renungkan, yang khusus oleh Allah dikaitkan dengan haji dan umrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan kalimat seperti ini tidak disampaikan oleh Allah terkait dengan ibadah yang lain, tapi khusus Allah sampaikan yang terkait dengan ibadah haji dan umrah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu itu karena Allah. Jadi sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu itu karena Allah. Ini mengandung makna yang sebetulnya sangat luar biasa. Mengapa? Karena memang seperti yang disinyalir oleh Rasulullah, nanti ada orang yang melakukan haji itu setidaknya ada 4 motivasi, Pak, katanya Rasulullah. Ada 4 motivasi yang menjadi pendorong orang ini melakukan ibadah haji maupun umrah. Motivasi yang pertama itu yaitu orang yang melakukan ibadah haji atau umrah yang betul-betul lillah, betul-betul karena Allah. Jadi ibadah haji yang dilakukan itu betul-betul karena melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, betul-betul lillahi ta'ala. Tidak ada motivasi, tidak ada pendorong yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua itu katanya Rasulullah, ada orang yang beribadah haji itu nanti karena dia itu ingin refreshing, Pak, ingin bertamasa begitu, ini refreshing. Jadi dia melakukan haji itu sebetulnya bukan karena Allah, tapi memang ingin refreshing begitu. Nanti katanya Rasulullah di suatu saat akan ada orang yang haji seperti ini. Kemudian yang berikutnya
Kata Rasulullah, ini ada orang yang haji itu dalam rangka at-tijarah, dalam rangka berdagang. Jadi unsur utamanya yang mendorong dia melakukan ibadah haji itu di sana itu ada unsur tijarahnya itu ada unsur berdagangnya itu. Jadi bukan karena Allah, tapi memang karena ingin berdagang. Kemudian yang keempat, katanya Rasulullah, nanti juga ada orang yang haji itu dalam rangka dia itu meningkatkan status sosial, Pak, di masyarakat. Status sosial yang dimaksud itu adalah orang yang berhaji, tetapi dalam hatinya itu ada keinginan nanti kalau sudah pulang itu akan dihormati oleh orang lain karena dia punya titel haji atau titel hajjah. Maka ini selaras dengan apa yang disampaikan Allah, atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrahmu itu hanya karena Allah. Jangan sampai ada motif-motif lain, ada salah satu di antara motif yang tiga itu ketika kita ini melakukan haji. Tapi harus murni karena Allah. Jangan karena kita berdagang, jangan karena kita menginginkan popularitas, ya. Dan jangan karena kita ini ingin melakukan wisata sana itu. Jangan, itu akan mengurangi lillah kita ini di dalam melakukan ibadah. Jadi konsentrasilah ketika kita ini beribadah haji atau umroh, bahwa kita ini betul-betul kita lakukan karena Allah. Kalau toh nanti kita melakukan sesuatu di sana, itu mungkin hanyalah bagian dari apa yang terjadi di sana, tapi bukan merupakan bagian yang berada di bawah alam hati kita ini, bukan yang ada di dalam hati kita ini ketika kita ini melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi monggo ini titik-titik rawan dalam ibadah kita itu kita perhatikan betul, Pak, ya. Sebab apa? Allah itu As-Sami Al-Alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi apa yang kita lakukan ini dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, bukan sekedar dari sisi zahirnya saja, tetapi juga Allah akan betul-betul meneliti. Innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut, Allah itu maha mengetahui. Allah teliti sampai ke akar ke hati kita ini, sampai titik yang berada paling rahasia di dalam hati kita ini, itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, dan terutama yang terkait dengan ibadah kita ini. Sekali lagi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita tidak menginginkan nanti terjadi sesuatu seperti yang digambarkan dalam hadis qudsi yang di episode pertama itu kita sampaikan, bahwa terjadi perbedaan penilaian antara malaikat dan Allah, karena malaikat pengetahuannya hanya secara zahiriyah, sementara Allah Subhanahu wa taala itu menilai kita itu zahiran wa batinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu kita, Pak, membantu secara zahir dan secara batin untuk melakukan muhasabah binafsih, untuk melakukan evaluasi diri begitu. Kalau sudah sejalan dengan Al-Qur'an, monggo kita lanjutkan, tetapi kalau ada bagian-bagian batin kita ini yang kurang sejalan dengan Al-Qur'an, kurang sejalan dengan As-Sunnah, mari kita benahi mumpung masih ada kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.